Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Martuama napina buru-buru nihalak alani hati goran, aidina sidado harajaon banua gicangi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus berkhotbah kepada banyak orang. Yesus mengajarkan suatu ajaran akan kebahagiaan yang jauh dari penilaian manusia dan dunia. Jika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka yang terlintas dalam pikiran kita sesuai dengan penilaian dunia yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika situasi aman, nyaman, damai. Kebahagiaan itu adalah ketika situasi penuh canda tawa. Kebahagiaan itu adalah situasi yang berkelimpahan dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan itu adalah memiliki banyak harta atau uang. Berbeda dengan situasi saat itu di mana banyak orang-orang yang mengikut Yesus itu berasal dari orang-orang miskin, sakit, lapar dan haus, dan mengalami penganiayaan sosial karena terpinggirkan. Sehingga mungkin sulit bagi kita untuk menerima firman Tuhan saat ini yang berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tahu betul bahwa ketika kita melakukan kebenaran, akan ada orang yang tidak menyukainya, akan ada orang yang membencinya, bahkan melawannya. Dan itu jugalah yang dialami oleh Kristus sendiri. Ketika Kristus membawa kebenaran dan memberikan pembenaran kepada manusia, maka banyak orang yang tidak menyukainya. Tidak hanya tidak menyukai, bahkan ada banyak orang yang menolak Yesus, mengusir Yesus, menghina Yesus, menyiksa, menganiaya Yesus. Bahkan Yesus sampai dihukum dengan hukuman paling hina pada saat itu, yaitu salib. Tetapi justru di dalam penderitaan, justru di dalam penganiayaan dan kematian yang telah dikerjakan Yesus, memberikan pembenaran bagi manusia berdosa, sehingga kerajaan sorga tersedia bagi kita lewat pengorbanan Yesus tersebut. Maka penderitaan, penganiayaan, dan kematian yang dialami Yesus
Sebenarnya itulah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah dengan kita orang-orang yang percaya, agar tidak menyerah pada penganiayaan, pada penderitaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Karena banyak orang yang demi mengejar harta, demi mengejar uang, yang agar disebut sebagai orang yang berbahagia menurut duniawi, rela meninggalkan kebenaran. Ada orang yang demi mengejar pangkat, jabatan yang lebih tinggi, rela meninggalkan kebenaran. Juga ada banyak orang yang agar hidupnya bebas dari ancaman, bebas dari penderitaan, bebas dari penganiayaan, banyak orang yang meninggalkan iman. Padahal kekayaan, jabatan, kenyamanan dunia ini tidaklah hal yang mutlak memberikan kebahagiaan yang sejati di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang kaya yang bisa membeli, yang bisa memiliki kasur tempat tidur yang sangat mahal, tetapi mereka tidak bisa membeli atau memiliki tidur yang nyenyak. Ada juga banyak orang yang memiliki jabatan, kekuasaan yang tinggi, yang bisa mengatur segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi tidak memiliki hari yang tenang tanpa masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Allah pada hari ini kita diingatkan, ketika persoalan, penderitaan, bahkan penganiayaan itu hadir karena kita melakukan kebenaran Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jangan lari, jangan berpaling, karena kebahagiaan tidak semata-mata kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan yang bersifat surgawi, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena itu selamat bertekun di dalam hidup pembenaran dan hidup benar yang telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas pembenaran Tuhan dalam kehidupan kami, melalui pengorbanan-Mu, melalui penderitaan Kristus di tengah-tengah dunia ini, melalui kematian Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan dan menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan, kiranya ajari kami agar kami juga tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut, atau bahkan berpaling ketika kehidupan kami mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan, atau bahkan kami mendapat penganiayaan oleh karena melakukan firman dan iman kami. Tetapi biarlah kami Tuhan tetap bertekun di dalam iman, tetap bertekun hidup di dalam kebenaran, sebab seperti yang Engkau firmankan bahwa merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapa, ajari kami Tuhan agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.